Om Swastiastu. Swastiastu. Halo, selamat siang Sobat GBM dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di acara live Instagram GBM Talk kali ini bersama saya, Dr. Gina Andriani. GBM Talk merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Geraha Bakti Medika dengan tujuan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat seputar kesehatan terkini. Program ini rutin dilaksanakan setiap bulan tentunya, akan memberikan informasi kesehatan yang terupdate, sehingga jika kalian tidak mau ketinggalan dan selalu ingin mengupdate informasi terkait seputar kesehatan, Anda bisa mengikuti dan memfollow media sosial kami, yaitu di Instagram ada @gerahabaktimedika, di Facebook ada Geraha Bakti Medical Hospital. Rumah sakit kami beralamatkan di Jalan Bypass Profesor Ide Bagus Mantre, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Anda yang bisa datang berkonsultasi terkait masalah kesehatan karena di Rumah Sakit Geraha Bakti Medika memiliki layanan unggulan. Di antaranya ada trauma center, ada urologi center, kemudian ada bariatric surgery, dan yang tidak kalah menariknya, rumah sakit kami memiliki klinik kecantikan. Jadi para remaja putri, dewasa muda, ibu-ibu, dan dari semua kalangan yang ingin mendapatkan informasi terkait kecantikan kulit dan juga mendapatkan treatment dan mendapatkan informasi, jangan lupa datang ke klinik kecantikan kami dan juga bisa memfollow IG @gerahaprincess.gbm untuk mengetahui informasi-informasi menarik di klinik kecantikan kami. Terkait topik kita hari ini, rumah sakit kita juga sudah bekerja sama dengan BNN Kelungkung dalam pemeriksaan nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Topik kali ini juga merupakan hal yang sangat penting bagi kita perhatikan, yang tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik kita saja, tetapi kita harus memperhatikan kesehatan jiwa atau yang saat ini anak milenial katakan dengan mental health. Sahabat GBM, kesehatan jiwa dan kesehatan fisik merupakan dua hal yang saling terikat. Kesehatan jiwa dipengaruhi oleh banyak hal. Tidak jarang banyak masyarakat dari kita yang masih mengesampingkan, yang masih menyepelekan maupun tidak aware terhadap kesehatan jiwa itu sendiri. Sedangkan kesehatan jiwa yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk itu sahabat GBM yang tertarik dengan isu ini dan juga ingin langsung berkonsultasi dan bertanya dengan narasumber kita hari ini, dapat menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di live IG kami. Akan ada giveaway untuk 3 orang penanya terbaik. Oke, untuk lebih lanjut dan lebih dalam lagi kita mengupas seputar kesehatan jiwa, bagaimana tanda dan gejala gangguan jiwa itu sendiri, kita langsung saja hadirkan di sini narasumber kita hari ini. Selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat siang dengan Dr. Igusti Ayu Agung Yulianti, spesialis kedokteran jiwa ya dok ya. Apa kabar dokter hari ini? Astungkara baik. Astungkara selalu sehat dok. Oke, kita perkenalan dulu ya dok ya. Dengan nama Dr. Igusti Ayu Agung Yulianti, spesialis kedokteran jiwa, lahir di Gianyar, tanggal 20 Juli 1977. Beliau ini menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya dan juga menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di tahun 2020 ya dok ya. Beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Geraha Bakti Medika, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis jam 14.15 sampai jam 18.15. Baik, langsung saja dokter kita ke topik kita pada hari ini, yaitu mengenai kesehatan jiwa dan mengenal tanda dan gejala gangguan jiwa. Dokter, mungkin sebelumnya kita sering sekali berbicara mengenai masalah kesehatan fisik saja ya dok ya, hanya berfokus pada organ yang ada di tubuh kita. Namun mungkin kesehatan jiwa itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Banyak sobat GBM mungkin yang belum tahu dokter, apa sih sebenarnya definisi dari kesehatan jiwa itu sendiri? Silakan dokter. Terima kasih Dokter Dian. Ya memang yang pertama saya mengucapkan terima kasih, kemudian senang sekali bisa berbagi ya dalam acara ini. Jadi selama ini kita memang sering berbicara tentang kesehatan itu hanya masalah fisik ya. Jadi sebenarnya sehat itu adalah kondisi sejahtera badan, jiwa, dan sosial, sehingga seseorang itu bisa bekerja produktif baik itu secara sosial maupun secara ekonomis. Jadi fisik, jadi kesehatan itu bukan hanya bicara masalah fisik, mental dan sosial harus sehat. Nah, kalau kita bicara tentang gangguan kesehatan jiwa,
kita harus tahu dulu tentang definisi sehat jiwa ya. Sehat jiwa itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu berkembang fisik, berkembang mental, sosial, dan spiritualnya. Banyak aspek betul dokter. Ya, jadi orang itu bisa menyadari kemampuannya sendiri, kemudian mampu mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif dan dapat memberi kontribusi untuk lingkungannya. Itu namanya sehat jiwa. Sehat secara jiwa berarti dok. Jadi orang yang sehat jiwa itu mempunyai ciri-ciri seperti tadi berarti. Jadi bisa merasa sehat dan bahagia, menyadari kemampuannya sendiri, kemudian bisa bekerja secara produktif, kemudian berpikir selalu positif, bisa memberi kontribusi untuk lingkungan, kemudian bisa menerima orang lain apa adanya, dan merasa nyaman dengan orang. Itu sehat jiwa. Banyak sekali ternyata Sobat GBM yang menjadi hal-hal yang berpengaruh terhadap kesehatan jiwa kita ya dok ya. Merasa bahagia, merasa bisa berkontribusi di masyarakat, memiliki pikiran positif dan selalu merasa nyaman dimanapun itu. Oke dokter, kita kenal ada istilah masalah orang dengan masalah kejiwaan dan juga banyak orang juga sudah mengetahui sekarang orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Oke, sebenarnya dari dua istilah tersebut dokter, apa sih sebenarnya perbedaan dari dua istilah itu? Baik, jadi ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Jadi dia sudah memiliki masalah-masalah kejiwaan tapi belum mengalami gangguan jiwa. Jadi ODMK itu adalah orang yang memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Biasanya sudah ada gangguan pada fisiknya, ada psikisnya, dan juga pada pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau sedangkan ODGJ itu sudah mengalami gangguan jiwa. Jadi orang yang mengalami gangguan di pikiran, perasaan, dan perilaku biasanya berupa beberapa gejala. Banyak gejalanya yang bisa menyebabkan seseorang itu terhambat di dalam melakukan aktivitasnya, baik itu aktivitas pekerjaannya, sekolahnya, kemudian interaksi sosialnya, dan juga aktivitas sehari-harinya terganggu seperti makan, tidur itu terganggu. Jadi ketika ada gejala yang sampai menyebabkan seseorang itu terganggu melakukan kegiatannya, itu baru namanya gangguan jiwa. Oke, berarti hal yang dapat membedakan berarti adanya hambatan di aktivitas sehari-harinya itu ya, dokter ya. Oke. Berbicara mengenai gangguan jiwa, kapan kira-kira orang tersebut dapat dikatakan sudah mengalami gangguan jiwa? Ya, seperti yang definisi tadi, jadi sudah dikatakan gangguan jiwa itu bila sudah terjadi perubahan pada perilakunya, pola pikirnya, perasaannya, yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Sehingga dia merasa menjadi terganggu fungsinya sebagai manusia. Jadi kemampuan bekerjanya sudah terganggu, hubungan sosialnya terganggu, itu gangguan jiwa, mengalami gangguan jiwa. Berarti ada 3 aspek ya dok ya, terganggu secara fungsi, merasa tidak nyaman, dan juga perubahan perilaku dan pola pikir. Boleh berikan contoh dokter, salah satunya misalkan di perubahan perilaku dan pola pikir, itu bagaimana dokter? Perubahan perilaku misalnya menarik diri, kemudian perilakunya aneh, misalnya harusnya orang berpakaian, tidak berpakaian. Biasanya dia orangnya ceria, jadi pendiam, menarik diri. Jadi ada perubahan perilaku. Seperti orang dibandingkan dengan orang normal. Ya, dibanding orang normal. Jadi kita bisa melihat, oh ini ada sesuatu yang berbeda nih. Jadi mungkin penampilannya tidak wajar, bicaranya tidak wajar, perilakunya tidak wajar, tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Oke. Siapa saja dok yang kira-kira dapat mengalami gangguan jiwa? Apakah ada di rentang umur 30 ke atas yang sebagian banyak, atau kebanyakan pada orang-orang dengan kalangan menengah ke atas, ataupun tidak mengenal itu juga dok? Kira-kira gimana? Kalau kita lihat berita di koran ya, belakangan ini kan ada banyak. Yang terakhir ada berita seorang profesor bunuh diri karena bunuh diri, tidak tahu sebabnya, tapi jelas ini ada suatu kondisi kejiwaan yang terganggu. Nah, ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa itu bisa terjadi pada siapa saja, bisa pada anak-anak sampai pada lansia bisa terjadi, pendidikan rendah sampai yang profesor pun bisa.
Kemudian masyarakat yang miskin sampai yang kaya bisa. Masyarakat yang tinggal di desa atau yang di kota bisa. Semua suku, ras, agama itu bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa ini bisa terjadi pada semua orang. Siapa saja, Siapa tidak saja mengenal bisa apapun ya, mengalami. Dok ya. Oke. Jadi begitu Sobat GBM, jadi siapa saja dapat mengalami gangguan jiwa. Jadi penting Dok ya kita mengenal bagaimana tanda-tanda gangguan jiwa. Bagi Sobat GBM yang ingin bertanya di live Instagram kami, boleh silakan tulis di kolom komentar, nanti akan ada hadiah menarik untuk 3 orang penanya. Oke, kita lanjut ya Dok ya. Untuk gangguan jiwa itu sendiri pasti akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan jiwa. Apa saja sih Dok faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Jadi gangguan jiwa itu suatu gangguan yang multifaktorial ya. Jadi bisa disebabkan oleh faktor, kalau dibilang faktor penyebab mungkin lebih ke faktor risiko. Jadi bisa faktor biopsikososial, kultural. Jadi faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, kultural. Faktor biologis itu misalnya faktor genetik. Jadi faktor keturunan. Jadi orang bisa mengalami gangguan jiwa karena ada faktor keturunan. Kemudian faktor perkembangan di masa prenatal, perinatal, neonatal, atau perkembangan di saat sedang dalam kandungan. Ya, kemudian faktor nutrisi, bagaimana pemenuhan nutrisinya. Kalau nutrisinya kurang baik, berisiko mengalami gangguan jiwa. Kemudian ada nggak riwayat trauma yang mungkin menyebabkan kerusakan di otak. Kemudian bagaimana struktur neuroanatomi dan fisiologinya. Nah, itu faktor biologi. Nah, untuk faktor psikologis, bagaimana interaksi sosialnya. Intelijensi mungkin juga mempengaruhi. Kemudian bagaimana tingkat perkembangan emosionalnya. Apakah dia termasuk orang yang imatur kepribadiannya ataukah matur? Jadi semakin imatur semakin tinggi resikonya. Ketiga, faktor sosiokultural. Faktor sosiokultural itu bagaimana lingkungan di keluarganya, lingkungan pekerjaannya, pola asuhnya, adakah riwayat trauma masa kecil, itu juga mempengaruhi. Jadi ketiga faktor ini berkolaborasi meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan jiwa. Oke, ada 3 faktor berarti Dok ya. Tadi ada secara biologis, perilaku, dan sosiokultural. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Dari ketiga faktor itu Dok, selama dokter praktek ini, kira-kira ada nggak yang faktor yang lebih menonjol, yang lebih banyak beresiko? Misalkan salah satunya ada di sosiokultural, misalkan, yang paling banyak menyebabkan gangguan kejiwaan, atau sama saja sebenarnya? Jadi di sini adalah bersama-sama faktor ini. Ya misalnya faktor genetik. Kalau dia misalnya secara genetik ada keturunan gangguan jiwa, misalnya ada mungkin keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, tapi kalau pola asuhnya baik, ini bisa mencegah terjadinya gangguan jiwa. Jadi ketiga faktor ini saling mempengaruhi. Jadi tidak ada mana yang faktor yang paling dominan. Ya. Berarti sejak kecil pun harus ada perhatiannya yang baik ya Dok ya, untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa. Karena dari faktor-faktor gangguan jiwa itu sendiri kan ada 3, ada biologis, psikologis, dan sosiokultural. Salah satunya ada di masa prenatal, perinatal, dan juga proses perkembangannya itu sendiri Dok ya. Jadi perlunya kita mengkhususkan masa-masa tersebut, masa-masa kritikal itu untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa itu sendiri Dok. Ya. Untuk selanjutnya, tanda-tanda dan gejala Dok orang mengalami gangguan jiwa. Tanda dan gejala gangguan jiwa. Nah, tadi kan kita sudah tahu tentang tanda-tanda orang sehat jiwa. Ya. Jadi kalau tanda-tanda jiwanya terganggu berarti kebalikannya dari ini. Ya. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu biasanya mengalami perubahan-perubahan. Ada 3 faktor mungkin yang berubah, yaitu misalnya perubahan pada fungsi mental. Contohnya gangguan perilaku, kemudian gangguan pada berbicaranya, cara berpikir, kemudian emosi, gangguan persepsi. Gangguan persepsi itu misalnya halusinasi.
ya halusinasi seperti orang lain nggak lihat tidak dengar ada suara. Nah, orang yang mengalami gangguan jiwa ini mengalami halusinasi auditorik misalnya, seperti mendengar suara dan bahkan mungkin bercakap-cakap dengan teman bayangannya gitu ya. Kemudian ada kesulitan untuk memusatkan perhatian. Beberapa gangguan jiwa itu ada kesulitan memusatkan perhatian, ada gangguan konsentrasi. Jadi banyak macam gangguan perubahan pada fungsi mental. Kemudian ada perubahan pada aktivitasnya. Aktivitasnya misalnya terganggu dalam proses dalam pekerjaannya. Dia tidak mampu melakukan kewajibannya, misalnya dia seorang guru, harusnya dia mengajar, dia tidak mampu lagi mengajar. Terus seorang murid harusnya sekolah, dia menolak untuk sekolah. Kemudian interaksi sosial terganggu, tidak mau ketemu orang, tidak mau terjun ke kegiatan masyarakat. Nah, selain itu juga terjadi gangguan pada aktivitas sehari-hari. Dia menjadi mengabaikan kebutuhan dasarnya, yang misalnya kebersihan diri, jadi tidak mau mandi, tidak mau berganti pakaian, makan terganggu, seperti itu. Nah, selain itu juga bisa terjadi gangguan pada fungsi fisik. Fungsi fisik bisa terganggu. Jadi misalnya contohnya misalnya pada orang yang gampang cemas gitu, kadang sering berdebar-debar, sering kesemutan, nyeri kepala yang tidak jelas, kemudian merasa, kan sering kadang kita di IGD ada pasien yang seperti akan dapat serangan jantung gitu ya. Percaya kalau dia sakit jantung gitu. Nah, itu terjadi gangguan juga pada fungsi fisik, termasuk gangguan tidur, nafsu makan terganggu, kemudian nafsu seksualnya mungkin juga terganggu gitu. Banyak sekali aspek yang terganggu, Dok ya, jika terjadi gangguan dengan kesehatan jiwa kita. Oke, tadi ada di depan ada terganggunya emosi dan perasaan labil ini, Dok. Sekarang anak muda kan cukup banyak yang mengalami di usia-usia 25-26 itu mengalami kelabilan emosi ataupun ada yang namanya mood swing itu, Dok. Tidak stabil rasanya. Itu kira-kira bagaimana, Dok, menurut dokter? Apakah itu sudah merupakan salah satu ciri dari gangguan jiwa atau bagaimana? Mood swing itu salah satu perubahan emosi pada orang gangguan jiwa. Jadi ada suatu gangguan mood namanya. Jadi bisa berupa depresi ataupun mania. Pada orang-orang yang pada orang remaja ya, sering mengalami mood swing ya. Pertama yang terkait dengan hormonal ya. Pada remaja kan terjadi perubahan hormonal yang cukup signifikan. Ya mungkin secara fisik dia sudah berubah, kemudian secara mental belum mampu mengikuti. Nah, mungkin pada fase-fase remaja ini sering rentan mengalami gangguan jiwa, gangguan yang jenis gangguan mood. Ya, berupa mood swing, tiba-tiba sedih, tiba-tiba gembira berlebihan gitu. Nah, sepanjang ini tidak menimbulkan hambatan dalam pekerjaannya, aktivitasnya, ini hanya reaksi saja. Ya, kalau sudah terganggu aktivitasnya, itu sudah gangguan jiwa. Ya, mungkin perlu intervensi ya, perlu mendapat penanganan yang tepat. Oke. Baik, untuk selanjutnya dokter, macam-macam gangguan jiwa. Kita tahu tadi kan gangguan jiwa ada salah satunya gangguan mood juga ya, Dok ya. Selain gangguan mood lagi, Dok, ada macam-macam gangguan jiwa yang lain tidak, Dok? Kira-kira. Jadi gangguan jiwa itu banyak kelompoknya ya. Jadi kalau secara hierarki, jadi gangguan jiwa itu ada yang namanya gangguan mental organik. Gangguan mental organik, oke. Kemudian ada gangguan mental akibat penggunaan SAR. Ada gangguan psikotik, ini yang gangguan jiwa yang cukup berat ya. Kemudian ada gangguan mood dan juga ada gangguan neurotik, gangguan ansietas misalnya. Jadi itu kelompoknya, nanti kita mungkin bicarakan satu-satu ya. Oke, boleh dokter. Terkait dengan hierarki diagnosis, ada banyak sekali ya, Dok ya. Ada gangguan mental organik, penyalahgunaan zat, psikotik, dan juga gangguan mood dan juga ansietas itu sendiri. Boleh dokter dijelaskan secara umum saja, secara superficial saja mengenai salah satu gangguan tersebut? Baik, jadi
Ada namanya gangguan mental organik. Jadi gangguan mental yang disebabkan oleh organik. Organik itu adalah fisik ya. Jadi ada gangguan fisik, baik itu di dalam tubuh, di dalam badan atau di dalam otak, yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala gangguan mental. Itu namanya gangguan mental organik. Biasanya onsetnya akut, jadi mulainya sebelumnya dia tidak ada gangguan mental, tiba-tiba kok mentalnya kelihatan agak terganggu gitu. Ini biasanya suatu gangguan mental organik. Nah, gangguan mental organik ini biasanya kondisinya akan membaik kalau kondisi organiknya diperbaiki. Kemudian ada banyak gangguan mental organik itu. Ada yang namanya demensia, delirium, ada yang depresi organik, banyak sekali. Berarti gangguan mental organik tergantung dari penyakit organiknya itu sendiri ya dok ya. Berarti berawal dari penyakit organiknya sendiri yang menimbulkan suatu gangguan kejiwaan, gangguan mental berarti dok ya. Oke, untuk selanjutnya ada gangguan penggunaan zat dokter. Ini bagaimana dokter? Kan cukup masih lumayan banyak ini kasus penggunaan zat. Ya, ini cukup menjadi masalah ya di negara kita. Sampai saat ini masih banyak kasus-kasus dengan penyalahgunaan zat, dan ini cukup menjadi beban untuk pemerintah karena seringkali pasien dengan gangguan mental ini terjadi pada usia-usia remaja, usia produktif yang masih masa depannya masih panjang. Gitu. Jadi gangguan mental organik ini gangguan mental akibat penggunaan zat ini berkaitan dengan penggunaan zat. Bisa berupa penyalahgunaan zat atau benda-benda yang adiktif sifatnya. Bisa berupa misalnya bagaimana terjadinya itu bisa misuse, bisa abuse. Misuse itu salah guna. Kemudian abuse itu menyalahgunakan gitu. Jadi sehingga timbul gangguan jiwa. Pasien itu bisa datang dalam keadaan intoksikasi. Intoksikasi itu kalau bahasa awamnya mabuk. Oke. Ya, misalnya karena alkohol gitu. Kemudian bisa dalam kondisi sindrom ketergantungan. Jadi sudah bila tidak mendapatkan dia terus mencari-cari saat ini gitu. Kemudian ada kondisi yang namanya withdrawal atau lepas zat. Jadi ketika biasanya dia mendapatkan zat adiktif, tiba-tiba nggak mendapatkan, itu bisa timbul bermacam-macam gejala yang sangat memerlukan penanganan segera. Gitu. Oke, jadi banyak hal yang berpengaruh ya dok ya. Tadi untuk seseorang yang dapat mengalami gangguan jiwa akibat penggunaan zat itu ada onsetnya tidak dok? Misalkan kayak sekian bulan dia bisa menimbulkan gangguan jiwa gitu atau tidak mengenal onset? Kalau untuk penggunaan zat itu kondisi intoksikasi yang biasanya kondisi yang orang awam bilang itu mabuk, itu biasanya tergantung jumlahnya, tergantung berapa lama pemakaiannya. Orang kan ada toleransi. Jadi semakin lama mungkin dia membutuhkan zat semakin banyak. Kemudian tergantung juga kerentanan seseorang untuk mengalami kondisi intoksikasi. Jadi banyak hal yang juga mempengaruhi kenapa bisa terjadi gangguan jiwa akibat penggunaan zat. Tapi kalau penggunaannya mungkin dalam jumlah kecil dan mungkin hanya sesekali digunakan, tidak sampai menimbulkan gangguan mental yang permanen gitu ya. Tapi kalau sudah memakai dalam jangka waktu lama, karena pemakaian zat adiktif ini dalam jangka waktu lama sudah tentu dia akan jumlahnya semakin banyak. Jadi kerusakan yang terjadi itu juga semakin luas dan semakin berat. Nah, ini yang menimbulkan suatu kondisi gangguan jiwa karena di otaknya sudah ikut terganggu gitu. Jadi semakin lama gangguannya semakin berat dan semakin sulit untuk bisa sembuh atau dikembalikan ke kondisi sebelumnya semula gitu. Oke, menarik sekali informasi yang dokter berikan ya. Jadi gitu Sobat GBM, jadi penggunaan zat pun bisa
dapat mengalami gangguan jiwa ya dok ya. Untuk selanjutnya gangguan psikotik dokter, itu bagaimana dokter? Psikotik, kalau gangguan psikotik itu ini termasuk gangguan jiwa yang berat. Psikotik yang paling banyak itu skizofrenia. Mungkin kalau orang awam bilangnya gila gitu ya, tapi sebenarnya ini nggak boleh menyebut begitu stigma ya, stigma ya. Jadi kalau gangguan psikotik itu yang terganggu adalah proses pikirnya. Jadi mungkin dia ada meyakini dirinya bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan atau penguasa dunia. Kemudian juga ada halusinasi kayak mendengar suara bisikan atau melihat bayangan yang orang lain nggak lihat. Nah kemudian biasanya orang yang psikotik ini tidak menyadari kalau dia sakit. Ya jadi misalnya ada pasien ngamuk gitu, diajak ke rumah sakit, kalau ditanya keluhannya apa, saya nggak sakit, saya dipaksa diajak ke rumah sakit gitu. Jadi kalau istilahnya itu tilikannya buruk ya, insight-nya buruk. Jadi di sini sangat diperlukan sekali peran serta keluarga untuk mencari pengobatan karena pasien sendiri tidak menyadari dirinya sakit. Ya, oke. Berarti harus ada peran serta keluarga ya dok ya dalam hal ini ya untuk pemulihan keluarga dan masyarakat. Ya. Oke. Untuk gangguan depresi dokter, karena kan mulai banyak nih dibicarakan apalagi di masa pandemi, mungkin ada beberapa yang mengalami gangguan depresi dokter, atau itu bagaimana dokter? Gangguan depresi ini termasuk dalam gangguan mood, gangguannya di perasaan. Jadi gangguan mood itu bisa berupa depresi, bisa berupa mania ya. Jadi kalau depresi itu dia merasa sedih berlebihan. Baru bangun kan biasanya orang merasa segar, merasa gembira. Nah pagi-pagi kok rasanya sedih, sebabnya nggak jelas, tapi sedih aja terus. Bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Sekarang kan banyak di masa pandemi ini mungkin banyak orang yang merasa putus asa, kehilangan harapan, tidak ada masa depan gitu. Jadi mau curhat pun orang lain juga mengalami hal yang sama. Apalagi tipenya misalnya orangnya tertutup, dipendam sendiri, jadi jatuh dalam kondisi depresi, kemudian ada keinginan bunuh diri. Nah ini yang perlu kita mungkin waspadai. Jika misalnya ada teman misalnya tampak sedih, kemudian mungkin dia bicara tentang kematian, mungkin kita harus ingatkan dia atau keluarganya tentang kemungkinan bahaya ada ide-ide bunuh diri, supaya tidak sampai terjadi tindakan bunuh diri. Oke. Jadi penting juga lingkungan sekitarnya ya berarti dok ya untuk mencegah terjadinya apalagi depresi yang sampai mengakibatkan dia ada kepikiran untuk mengakhiri hidupnya gitu ya dok ya. Oke. Untuk gangguan cemas dokter, gangguan cemas itu bagaimana dokter? Di masa pandemi ini ya, kembali ke masa pandemi. Jadi sekarang ya dari kebanyakan pasien sekarang di poli jiwa itu banyak pasien cemas saat ini ya, cemas dengan khawatir akan kena COVID gitu. Jadi apalagi mulai gelombang 3 ini ya dok ya. Ya, jadi orang mau keluar rumah takut, mau makan di tempat umum takut, gitu semua serba takut. Khawatir keluarganya menjadi sakit gitu. Jadi sebenarnya cemas ini adalah suatu reaksi yang wajar. Ya, semua orang bisa mengalami cemas. Ya, ini ketika kita menghadapi bahaya, kita pasti cemas. Ya, karena cemas ini juga penting. Ketika kita cemas, kita lebih waspada, jadi kita tidak sampai mengalami musibah gitu sebenarnya. Filosofinya cemas. Tapi kalau cemas itu berlebihan dan durasinya itu lama, itu sudah gangguan namanya. Dan menghambat aktivitasnya sehari-hari. Sampai terhambat aktivitasnya, itu namanya gangguan cemas. Jadi gangguan cemas itu gejalanya itu gangguan di fisik dan di pikiran. Ada 2 hal berarti dok? Ya,
Kalau gangguan fisik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa ada manifestasinya. Mungkin orang jadi sering sakit kepala, nggak jelas sebabnya. Kemudian bisa pandangannya kabur, berkunang-kunang gitu. Kemudian mulutnya jadi kering, sering mengeluh mendenging. Kan sering ada pasien ke IGD misalnya atau ke THT karena keluhan telinga mendenging. Padahal sebenarnya ya tidak ada penyebab fisik ya. Kemudian mungkin banyak keringat, kadang tremor gitu kalau duduk sering gerak-gerakin kaki gitu. Kemudian ada gangguan tidur, kemudian mudah lelah. Kalau gejala psikologisnya biasanya rasa khawatir yang berlebihan gitu. Kemudian tegang, kemudian gelisah gitu. Takut pingsan gitu. Okay. Sering begitu. Jadi ada dua gejala ya dok ya, untuk gangguan cemas, ada yang di fisik, ada yang di psikologis. Khawatir berlebihan seperti itu, apalagi khawatir terhadap sesuatu yang mungkin belum terjadi gitu ya dok ya. Oke, silakan dokter minum dulu. Oke. Sobat GBM yang ingin bertanya dan berkonsultasi mengenai masalah kesehatan, khususnya topik kita hari ini yaitu kesehatan jiwa, mengenali tanda gangguan jiwa, boleh menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti akan ada hadiah menarik untuk 3 orang penanya terbaik. Oke, boleh kita lanjut dokter? Oke, tadi berbicara masalah gangguan cemas dokter. Gangguan cemas, depresi pasti akan ada faktor yang atau suatu trigger yang membuat orang sampai berada di kondisi cemas itu sendiri. Salah satunya ada pressure, ada tekanan dari entah dari pekerjaan ataupun lingkungan sekitarnya. Kemudian ada stres, orang-orang bilang sekarang orang stres. Bagaimana sih dok tips untuk mengelola stres itu sendiri? Kalau orang yang sehat jiwa itu kan dia mampu mengatasi tekanan gitu ya. Setiap orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami stres, ada rintangan, itu wajar. Jadi ketika kita bisa memaknai setiap masalah, kita maknai, oh ini mungkin ada maksud di balik masalah ini. Kemudian kita harus selalu berpikir positif. Semua masalah, semua penyakit pasti ada obatnya gitu. Jadi kita punya pikiran positif, optimis gitu. Itu yang membuat kita bisa bertahan dari stres. Oke, mengelola stres itu sendiri dok ya. Oke. Kapan sih dok kita harus mencari pertolongan nih dok, ke psikiater, entah itu ke psikolog, itu kapan kira-kira? Jadi kalau kita mengalami gejala-gejala yang mungkin yang tadi saya ceritakan, atau mungkin anggota keluarga kita lihat mengalami gejala-gejala tersebut, kemudian terjadi perubahan dalam fungsi-fungsi fisiknya, fungsi mentalnya, pekerjaannya, yang menyebabkan dia tidak bisa produktif. Jadi kita jangan tunggu lagi. Harus langsung segera ya dok? Harus. Karena penanganan yang cepat dan tepat itu mempengaruhi prognosis penyakitnya gitu. Jadi kalau kita kondisinya sudah berat, kemudian lama, ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa pulih. Pemulihan kesehatan itu. Oke, untuk terapi itu sendiri dokter, ketika seseorang sudah mencari pertolongan entah ke psikiater, itu terapi yang diberikan apakah obat-obatan saja atau ada terapi psikologi yang lainnya dokter? Untuk terapi gangguan jiwa ini biasanya kombinasi ya. Terapi medis dan psikoterapi. Kadang-kadang tidak semua gangguan jiwa itu memerlukan terapi obat. Ya, jadi mungkin dengan psikoterapi untuk stres-stres yang ringan, cemas yang ringan, artinya yang belum terpengaruh dari struktur atau fisiologi dari otaknya, itu masih bisa hanya dengan psikoterapi saja. Tapi kalau sudah stres yang cukup lama, kemudian gangguannya sudah berat, mungkin sudah terjadi gangguan di fungsi dari neurotransmitter di otaknya. Ini memang perlu intervensi medikamentosa. Jadi harus obat-obatan berarti. Dengan obat-obatan. Jadi kombinasinya bisa bersama-sama, psikoterapi dan terapi obat. Ya. Berarti
tidak semua gangguan jiwa langsung diberikan intervensi medikamentosa, tergantung Iya. kondisi dari pasien itu sendiri ya dok ya. Oke. Nah begini dok, di Bali kan kita terkenal dengan adanya skala dan niskala ya dok ya. Banyak masyarakat yang mungkin masih awam atau belum berani membawa atau mencari pertolongan ke kesehatan, itu pasti mencari obat Bali lah istilahnya dokter, secara niskala ya dok ya. Itu bagaimana dokter? Apakah boleh? Apakah ada manfaatnya atau tidak itu dokter? Secara menurut keilmuan dokter? Ya mungkin pertama, jadi di masyarakat kita kan gangguan jiwa ini masih di stigma ya. Ya. Nah ini mungkin kita perlu memberikan edukasi yang terus menerus untuk memperbaiki pemahaman tentang gangguan jiwa. Seringkali orang menganggap gangguan jiwa itu adalah suatu penyakit kutukan atau misalnya ada pengaruh dari alam gaib atau bermacam-macamnya itu. Dan terkadang pasien itu datang dalam kondisi yang sudah cukup berat. Nah, boleh misalnya bila keluarga menginginkan untuk diobati secara non medis gitu. Jadi pengobatan secara non medis ini tidak dilarang asalkan manfaat dan keamanannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan dan orang yang melakukan memang kompeten untuk melakukan itu. Ya, jadi pengobatan di luar dunia kedokteran itu sebenarnya diperbolehkan dan ini diatur di dalam undang-undang dan diawasi oleh pemerintah. Jadi boleh asalkan yang tadi itu manfaat dan keamanannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan di dunia kedokteran jiwa pun ada namanya terapi spiritual. Terapi spiritual. Terapi spiritual itu salah satu juga modalitas terapi, mungkin bagian dari psikoterapi. Nah, kenapa kadang-kadang seringkali bahkan terapi spiritual atau terapi yang bersifat sesuai dengan kepercayaan itu memberi efek, karena ketika orang merasa masalahnya tidak teratasi, kemudian tidak ada tempat untuk mencari pertolongan lagi. Nah, ketika dia percaya dengan adanya Tuhan, jadi dia merasa ada harapan. Orang yang sudah depresi atau sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ketika ada harapan itu akan menimbulkan semangat baru. Nah, semangat baru ini memperbaiki imunitas. Ya, orang saat ini kan banyak yang cemas, banyak takut menjadi COVID gitu, jadinya beneran COVID gitu ya. Karena cemas itu kan menurunkan imunitas. Nah, sama halnya ketika kita merasa bersemangat, ketika kita punya harapan, imun kita meningkat. Yang mungkin tadi otak kita sudah mungkin fungsinya terganggu, mungkin akan menjadi lebih baik gitu. Jadi juga bisa bermanfaat untuk kesembuhan pasien. Jadi boleh ya dok ya, sudah diatur dalam undang-undang. Yang penting ya manfaatnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi begitu sobat GBM. Jadi pengobatan secara spiritual ya dok ya, terapi spiritual yang termasuk ke dalam psikoterapi itu diperbolehkan asalkan manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan dan dikerjakan oleh orang yang berkompetensi di bidangnya ya dokter ya. Selanjutnya dokter, untuk pemulihan kesehatan jiwa, kita ketahui kan masyarakat masih menstigma negatif ya dok ya, masih awam lah tentang kesehatan jiwa itu sendiri. Sedangkan orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa perlu pertolongan, perlu datang ke fasilitas kesehatan untuk mencari pertolongan. Itu kan harus ada dukungan dari pasien, selain pasien itu sendiri, dokter sebagai yang menangani dan juga keluarga. Satu sisi juga masyarakat memiliki peranan penting dok ya. Jika masyarakat memiliki stigma negatif, masyarakat orang yang mengalami gangguan jiwa itu pasti enggan dia datang untuk berobat karena di stigma negatif. Bagaimana dokter menurut dokter peran komunitas dalam hal ini? Jadi dalam kesembuhan pasien itu memang harus ada namanya aliansi terapeutik gitu ya. Harus ada kerjasama antara pasien, dokter dan keluarga. Jadi ketiga-tiganya ini
harus bekerja sama gimana caranya biar pasien ini mau minum obat kah, mau berobat, mau datang ke dokter. Jadi harus bekerja sama. Jadi peranan komunitas itu sangat penting. Jadi masyarakat kan ada stigma di masyarakat. Nah ini suatu hal yang mungkin agak negatif ya. Jadi peran masyarakat itu misalnya, nah ketika mengetahui ada anggota masyarakat atau anggota keluarga, teman atau saudara, misalnya mengalami, kita lihat kok ada tanda-tanda gangguan jiwa gitu. Jadi kita harus masyarakat itu bisa mengenali. Dengan mengenali adanya tanda gangguan jiwa kan akan otomatis nanti memberitahukan pasien atau keluarganya, oh ini pasien ini sepertinya mengalami gangguan jiwa. Kemudian akan berusaha mencari pengobatan gitu. Kemudian selain itu juga masyarakat diajarkan untuk mengetahui cara penanganan gangguan jiwa. Ya mungkin yang hal-hal yang ringan misalnya dengan menciptakan suasana keluarga, suasana lingkungan yang kondusif, tidak penuh stres gitu. Kemudian mendukung penderita untuk mendapatkan pengobatan. Nah kadang-kadang kan ada di masyarakat atau di keluarga, jangan minum obat jiwa lama-lama nanti jadi kecanduan gitu. Ada yang bilang merusak ginjal. Merusak ginjal gitu. Nah ini mengurangi keinginan seseorang untuk berobat jadinya. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Jadi kita harus mendukung setiap upaya untuk berobat. Ya, justru kita mendorong seseorang, misalnya memang dia harus minum obat, diingatkan untuk berobat, untuk kontrol lagi gitu. Nah, jadi kita tidak mengingkari bahwa stigma itu masih ada ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang kelihatan terganggu gitu, kelihatan mengalami gangguan jiwa, dicap gila. Gitu. Kan jadinya keluarga jadi merasa malu, kemudian menyembunyikannya gitu. Akhirnya gangguannya menjadi berat karena disembunyikan. Kemudian ada juga yang memasung. Oke, masih ada ya dok ya yang memasung? Kan kalau di Bali sudah tidak ada. Kalau di luar masih ada. Itu hal-hal negatif yang mungkin menstigma itu perlu dihindari. Oke, baik. Jadi peran komunitas di sini sangat penting dok ya untuk keberlangsungan pemulihan kesehatan jiwa seseorang. Karena tidak hanya pasien itu sendiri yang harus sadar untuk berobat, masyarakatnya harus sadar juga, harus mengenali juga bagaimana tanda gangguan jiwa, sehingga nantinya seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak enggan, tidak takut, tidak distigma negatif gitu dokter ya oleh masyarakatnya, sehingga bisa berlangsung sesuai manusia biasanya gitu ya, berhidup beraktivitas seperti biasa. Oke dokter, kira-kira dokter gangguan jiwa ini bisa sembuh atau tidak dok? Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi prognosis ya. Jadi di dalam gangguan jiwa itu prognosis baik itu artinya pasien bisa sembuh. Nah prognosis yang buruk itu nggak sembuh atau minum obat seumur hidup gitu. Untuk gangguan jiwa yang berat yang sudah berlangsung lama itu mungkin prognosisnya kurang baik ya. Mungkin dia membutuhkan obat seumur hidup gitu. Untuk gangguan jiwa yang ringan, jadi beberapa hal yang mempengaruhi prognosis. Jadi apakah ada faktor genetik, bagaimana dukungan keluarga, bagaimana kepatuhan minum obat, kemudian jenis gangguan jiwanya gitu. Jadi ada gangguan-gangguan jiwa yang berat, ada gangguan jiwa yang ringan. Kalau yang ringan mungkin cepat bisa sembuh. Prognosisnya lebih baik. Prognosisnya lebih baik. Kalau untuk gangguan jiwa yang berat dan sudah lama fasenya tanpa obat, kemudian dukungan keluarganya tidak ada atau kurang gitu, jadi prognosisnya kurang baik. Mungkin dia perlu minum obat seumur hidup atau gejalanya sulit untuk diredakan. Oke, berarti tergantung tingkat keparahan dari gangguan jiwa itu sendiri dok ya, itu bisa sembuh atau tidaknya. Oke.
Baik dokter, ini sudah ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan kita Sobat GBM yang ada di live Instagram. Jadi menarik sekali topik kita hari ini ya dok ya. Coba kita jawab pertanyaannya. Ada yang pertanyaan nomor 1, apakah stres berlebihan bisa menyebabkan orang menjadi ODGJ dokter? Dan jika menyebabkan, bagaimana cara untuk menjaga diri agar tidak stres berlebihan? Nah, tadi kan salah satu faktor yang menyebabkan gangguan jiwa itu adalah stres, adalah masalah psikososial ya, sosial kultural. Jadi ketika ada stres berlebihan, stres yang berlebihan itu bisa menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian jika menyebabkan, bagaimana cara untuk menjaga diri agar tidak stres berlebihan? Tidak stres berlebihan. Tips nih dok, supaya tidak stres berlebihan. Oke. Kalau misalnya kita menyadari, oh kita sedang stres nih. Hal yang paling sederhana mungkin kita menyadari dulu, setiap orang pernah mengalami masalah. Setiap orang perlu masalah untuk bisa tumbuh menjadi lebih matang, lebih dewasa gitu. Jadi ketika kita menghadapi stres, kita harus bukan ke problem oriented, tapi ke bagaimana kita mengatasi stres tersebut. Itu sendiri. Ya, jadi kita berusaha mencari jalan keluarnya dan menurunkan ekspektasi gitu. Ya, biasanya orang stres itu ketika harapannya terlalu tinggi. Tapi tidak bisa memenuhi gitu. Jadi kita harus pertama bahwa kita sadari bahwa semua orang pernah mengalami stres dan setiap orang punya kemampuan untuk mengatasi stres itu sendiri. Jadi mungkin kita alihkan pikiran, lakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi juga latihan nafas itu bagus. Oh, latihan nafas ya dok ya, untuk merilis stres itu sendiri ya dok ya. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengatasi stres, ya jelas harus meminta profesional untuk mengatasi. Mungkin bisa konsultasi ke dokter jiwa atau ke psikolog dan nanti akan diberitahukan bagaimana coping mekanisme yang baik gitu. Bagaimana kita mengatasi masalah itu bukan berorientasi ke masalahnya, tapi berorientasi ke pemecahan masalahnya. Solusi itu sendiri dok ya. Oke, jadi begitu ya Sobat GBM yang bertanya. Agar tidak stres berlebihan, yaitu menyadari diri kita bahwa semua orang mengalami itu, menyadari bahwa tidak berorientasi pada masalah tetapi ke solusi dari masalah itu sendiri gitu ya. Oke, lanjut dokter ya. Pertanyaan nomor 2, siang dok, 2 minggu terakhir ada 2 orang yang saya tahu melakukan tindakan bunuh diri. Apa kira-kira kita bisa tahu secara dini gangguan-gangguan mental yang berujung pada bunuh diri tersebut dokter? Ya, kita belakang ini banyak sekali ya kita lihat berita di TV atau baca di koran tentang kejadian bunuh diri. Jadi memang kejadian bunuh diri ini salah satu tanda dari gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa yang bisa menyebabkan orang melakukan bunuh diri, depresi bisa. Kemudian gangguan psikotik, misalnya ada halusinasi, misalnya kamu orang yang jahat, kamu orang tidak berguna, atau misalnya merasa dikejar-kejar akan ada yang membunuh, daripada saya dibunuh orang mending saya bunuh diri gitu. Jadi kita harus cari tahu apa nih, ke arah mana nih dia bunuh dirinya karena apa gitu. Apa yang ditanya? Gangguan mental yang berujung pada bunuh diri. Jadi misalnya orang yang akan bunuh diri itu biasanya ada tanda-tandanya sebelumnya. Jadi mungkin dia bicara tentang saya orang yang tidak berguna, kemudian untuk apa saya hidup gitu. Terus dia lebih banyak diam, kadang kita lihat dia menangis gitu. Kita harus hati-hati nih kalau ada keluarga yang seperti itu. Apalagi dia sudah sampai bilang misalnya lebih baik saya mati saja. Itu sudah suatu tanda
bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kalau hal itu terjadi pada keluarga kita atau kita merasa seperti itu, harus segera mencari pertolongan. Jangan sampai hal ini terjadi. Gitu. Harus ke profesional ke profesional. Oke, jadi banyak gangguan mental yang berujung bunuh diri ya dok ya. Jadi kita harus mengenali tanda-tanda orang tersebut akan melakukan ke arah bunuh diri itu. Karena orang yang bunuh diri itu tidak seketika ada niat bunuh diri itu dia langsung bunuh diri. Biasanya dalam waktu 2 minggu orang sedih, biasanya tampak murung, tampak menangis. Kemudian biasanya dia orangnya ceria, kemudian jadi kok tiba-tiba dia menarik diri. Tadinya biasanya dia suka nonton TV atau misalnya dia suka berkebun gitu, tiba-tiba kok tidak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu gitu. Mengeluh mudah lelah gitu. Jadi kita harus waspada, kita ingatkan keluarganya, atau mungkin itu keluarga kita harus segera selalu mendampinginya gitu, karena sangat berisiko untuk terjadi bunuh diri. Lagi-lagi peran keluarga di sini sangat penting ya dok ya, untuk mengamati, menjaga dan melindungi orang tersebut. Oke. Selanjutnya dokter, dok saya punya bibi didiagnosa depresi dan terus minum obat. Apa seumur hidup ya dok obatnya? Penyakit jiwa diturunkan nggak dok? Oke. Apakah seumur hidup atau tidak dok minum obatnya kira-kira penyakit depresi ini? Gangguan depresi, ada yang namanya depresi pada episode pertama itu apakah harus minum obat? Kalau depresinya itu berat, itu harus minum obat. Depresi yang ringan sampai sedang mungkin hanya membutuhkan psikoterapi saja. Biasanya kalau orang yang baru sekali mengalami depresi gitu, jadi pengobatannya biasanya tidak seumur hidup. Jadi nanti dokter akan memberikan obat, kemudian mengobservasi gejalanya, mengevaluasi, kemudian mengevaluasi juga pemberian obatnya. Tanda-tanda, kalau sudah ada tanda-tanda membaik, biasanya dosis obat mulai diturunkan sampai kelihatan dia stabil dan mungkin sudah bisa dihentikan. Jadi tidak seumur hidup. Ada yang namanya depresinya episodik. Jadi depresinya berulang-ulang. Sekarang depresi sembuh, kemudian ada sedikit stres, depresi lagi. Nah, semakin sering episodenya ini biasanya terapinya butuh waktu yang lebih panjang. Lebih panjang lagi. Ya. Berarti tergantung dari tingkat keparahannya lagi ya dok ya. Kalau misalkan ringan mungkin bisa psikoterapi saja. Kalaupun berat harus dengan obat, tetapi melalui proses observasi, evaluasi nanti akan diturunkan dosisnya sampai dengan tidak mengkonsumsi lagi. Itu bisa juga ya dok ya. Oke. Jadi kan tadi juga ditanya apakah penyakit jiwa itu diturunkan. Iya, oke. Ya, itu salah satunya kan ada faktor genetik. Gangguan jiwa itu bisa diturunkan, tapi dengan pola asuh yang baik, lingkungan yang baik, tidak selalu muncul. Jadi mungkin dia lebih berisiko dibanding orang yang tidak punya genetik mengalami gangguan jiwa, tapi tidak selalu muncul kalau situasi keluarganya itu kondusif untuk perkembangan jiwa yang baik, pola asuhnya baik, itu tidak selalu dia akan mengalami gangguan jiwa. Oke, kita lanjut ya dok ya. Lumayan banyak nih pertanyaannya, berarti menarik nih dokter topik kita pada hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan, selamat siang dok, saya Ayu izin bertanya. Bila seseorang memiliki kebiasaan melempar barang yang ada di dekatnya dan sampai menyakiti orang di sekitarnya, apakah itu termasuk gejala gangguan jiwa? Yang berat. Ya, ini kalau orang normal kan tidak akan melempar-lempar barang ya. Iya, benar. Jadi ini sudah ada perubahan dari kondisi normal ya. Jadi mungkin perilakunya ini sudah berubah. Perubahan perilaku ya dokter ya? Ya, sudah terjadi perubahan perilaku. Kalau misalnya ini sudah sampai dia terganggu aktivitasnya, perilakunya sudah berubah. Kemudian dia tidak melakukan lagi
kegiatannya sehari-hari, pekerjaannya, ini sudah termasuk gangguan jiwa. Yang mungkin juga termasuk di psikotik ya, salah satu gangguan jiwa yang berat mungkin ya. Dan ini memerlukan terapi. Oke, tentu saja nanti untuk yang bertanya bisa dikonsulkan ya dok ya ke profesional ya untuk mendapatkan pertolongan. Oke, untuk selanjutnya dok kasih tips dong untuk bagaimana cara mengatasi cemas berlebihan saat kita mau mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih. Cemas itu kan seperti yang saya sebutkan tadi adalah suatu rasa khawatir yang berlebihan atau rasa was-was gitu ya. Setiap kita menghadapi suatu hal yang baru itu manusiawi kalau kita cemas. Masuk ke lingkungan kerja baru, adaptasi lagi begitu dok. Adaptasi. Jadi ketika cemas itu sementara sifatnya, kemudian tidak berlebihan, itu adalah suatu yang wajar. Kita nggak mungkin menghilangkan cemas, tapi kita harus beradaptasi. Kita beradaptasi dengan kalau jiwa yang sehat itu kan mampu menghadapi tantangan gitu ya, dapat menghadapi stres gitu. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang baru, kemudian kita cemas, itu wajar. Kalau misalnya bagaimana kita mengatasi cemasnya? Nah, ketika kita sudah mampu beradaptasi, misalnya kita masuk ke lingkungan baru, kita observasi dulu bagaimana sih kebiasaan orang-orang di sana, kita pelan-pelan ikuti gitu. Kemudian sampai kita yakin, oh kita kayaknya bisa nih saya menjalani ini, bisa saya beradaptasi di tempat ini. Memang membutuhkan waktu. Ya dok ya. Ada orang yang cepat bisa beradaptasi, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang. Tapi itu bukan suatu hal yang patologis, bukan. Ya, semua orang bisa mengalami itu. Kalau kita misalnya cemasnya berlebihan, ketika kita akan berhadapan dengan sesuatu yang kita cemaskan, kita siapkan mental dulu, tarik nafas, atur nafasnya, nikmati nafasnya gitu. Karena ketika orang cemas itu oksigen di otaknya turun. Nafasnya jadi pendek, berdebar-debar gitu. Nah, kita atur nafas. Semakin banyak oksigen yang masuk ke otak itu menjadi lebih segar. Hormon stresnya akan menurun, jadi cemasnya juga berkurang. Itu cara yang paling sederhana untuk mengatasi cemas itu ya dok ya. Jadi cemas apalagi mencoba sesuatu yang baru itu hal yang wajar ya dok ya. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan sekitar itu memerlukan waktu, karena ada seseorang yang cepat beradaptasi, ada yang juga memerlukan waktu untuk beradaptasi itu sendiri. Salah satu solusinya bisa dengan mengatur nafas ya dok ya, sehingga latihan nafas dari dok ya, relaksasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok. Selamat siang dok. Dok izin bertanya, kalau mertua saya suka berbicara sendiri dan memiliki kecurigaan yang berlebih terhadap orang lain, itu bagaimana ya dok? Sudah termasuk dalam gangguan jiwa atau bukan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Silakan. Pada orang-orang ini mertuanya berarti kan usianya mungkin sudah lansia. Ya. Pada orang-orang lansia ada namanya suatu gangguan demensia. Jadi demensia itu termasuk dalam gangguan mental organik. Gangguan mental organik itu biasanya semua gangguan jiwa itu bisa muncul di situ. Bisa ada gangguan pikiran, gangguan persepsi gitu. Jadi gangguan proses pikir misalnya curiga berlebihan, kemudian bisa mengalami gangguan persepsi misalnya mengalami halusinasi, itu bisa terjadi. Bisa terjadi pada lansia ya? Pada lansia. Kalau sampai terganggu aktivitasnya sehari-harinya, jelas ini memerlukan pengobatan. Ya, tapi pada umumnya orang lansia itu pasti mengalami kemunduran kognitif. Ya. Jadi memorinya terganggu, kemudian daya konsentrasinya terganggu, dan kadang-kadang juga mengalami gangguan pada proses pikirnya juga. Jadi bisa terjadi. Kalau itu berat dan mengganggu, itu memerlukan obat. Kalau masih belum terganggu, ya memang secara
perkembangan siklus hidup manusia ya memang begitu. Memang begitu, pasti ada kemunduran kognitif tadi yang dokter sebutkan itu ya dok ya. Oke, begitu. Semoga menjawab ya yang bertanya. Oke, untuk selanjutnya dok. Siang dok, saya merasa sering bingung, gelisah dan sulit tenang dan saya tidak tahu penyebabnya dok. Perasaan itu muncul begitu saja belakangan ini. Bagaimana cara mengatasinya dok? Jadi ada rasa bingung, gelisah, sulit tenang. Kalau dari keluhan ini lebih ke arah cemas. Cemas, ya. Cemas. Ya, cemas itu adalah perasaan khawatir. Kita nggak tahu penyebabnya. Dan itu internal sifatnya. Jadi kecemasan itu kita yang memunculkan sendiri. Takut misal cemas, jangan-jangan nanti misalnya anaknya keluar rumah gitu, nggak pulang-pulang. Jangan-jangan anak saya kecelakaan di jalan gitu. Padahal hal tersebut belum tentu terjadi. Nah, ketika muncul belakangan ini, ya cara mengatasinya ya seperti tadi relaksasi. Jadi gejala cemas itu memang gejala fisik dan psikologis. Jadi kita atasi gejala fisiknya. Nanti ketika gejala fisiknya membaik, biasanya gejala psikologisnya juga ikut membaik. Jadi sama ya dok ya, jawabannya seperti yang cemas tadi itu. Jadi ini merupakan suatu perasaan yang wajar ya dok ya, yang dialami manusia. Caranya mungkin dengan terapi nafas tadi ya dok ya, relaksasi salah satunya ya dok ya. Tetapi kalau sudah menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari, menghambat aktivitasnya, perlu dilakukan ke pengobatan ya dok ya. Berarti membutuhkan intervensi yang lebih serius ya dari profesional. Oke. Sudah dokter, sudah terjawab ke-7 pertanyaan kita hari ini. Banyak sekali yang bertanya, berarti menarik sekali topik kita hari ini ya dok ya. Karena kesehatan jiwa begitu penting di kita sekarang, tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik saja. Baik, selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang giveaway ya. Pemenang giveaway untuk 3 penanya terbaik. Itu yang pertama ada @al_rizal 71, yang kedua ada @jana_utama, dan yang ketiga @askp.12. Nah, ketiga pemenang giveaway bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan giveaway-nya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, dokter, saya akan membacakan kesimpulan mengenai apa yang sudah kita bincangkan sore ini. Dokter, yang bisa saya ambil kesimpulan bahwa kesehatan jiwa itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara mental, secara spiritual, dan juga kondisi sosial. Sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara profesional, dan mampu berkontribusi untuk komunitasnya. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi gangguan jiwa, di antaranya adalah faktor biologis, psikologis, dan juga sosiokultural. Dan ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terjadinya gangguan jiwa. Dapat dikatakan gangguan jiwa apabila adanya perubahan di berbagai aspek, secara fungsi mental, aktivitas, dan juga fungsi tubuh seseorang. Maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan deteksi dini atau menyadari dan lebih aware terhadap kondisi kesehatan jiwa. Untuk memulihkan kesehatan jiwa itu sendiri tidak hanya diperlukan kesadaran pasien dan keluarganya dan juga dokternya, tetapi perlu peran dari komunitas yang sangat penting untuk mematahkan stigma negatif, untuk tidak menyepelekan, tidak merendahkan, maupun lebih aware lagi mengetahui gejala-gejala dan tanda gejala dari gangguan jiwa. Jadi jangan ragu lagi dan jangan enggan dan jangan takut ya dokter ya untuk mencari pertolongan ketika Anda sudah mengalami gangguan atau tanda-tanda dari gangguan jiwa. Karena yang kita ketahui, kesehatan jiwa yang baik akan meningkatkan kualitas hidup kita. Baik dokter, mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan siang ini dapat memberikan insight baru ya dok ya bagi masyarakat kita untuk lebih aware dalam kesehatan jiwa itu sendiri. Baiklah, kesimpulan tadi sekaligus penutup di bincang siang kita kali ini. Sampai bertemu di Instagram Live GBM Talk kami selanjutnya. Terus pantengin sosial media kami karena nantinya akan ada topik-topik kesehatan menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Terima kasih dokter atas sharing hari ini. Semoga dokter sehat selalu. Astungkara, saya Dr. Gina Andriani dan semua kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di live Instagram GBM Talk selanjutnya. Om Santi 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 Om.